Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Alfira Madini dari kelas 2 TIB dengan NIM 22553011175. Pada video ini saya akan menerangkan makalah tugas mata kuliah kewarganegaraan, yaitu dengan judul Strategi Membangun Negara di Bidang Pendidikan. Yang akan dibahas ada beberapa poin. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu strategi pembangunan dalam negara, kemudian apa pengertian dari pendidikan, bagaimana pendidikan sebagai model utama dalam pembangunan negara, apa saja strategi membangun negara di bidang pendidikan, tantangan dalam menjalankan strategi pembangunan negara di bidang pendidikan, dan yang terakhir, apa upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut. Sesuai dengan judul yaitu strategi membangun negara di bidang pendidikan. Kita akan mengetahui apa itu strategi membangun negara terlebih dahulu. Baiklah, pengertian strategi pembangunan negara. Strategi dan pembangunan negara adalah dua hal yang berbeda. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pembangunan adalah upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus oleh negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik adalah pengertian dari suatu pembangunan. Dari pengertian strategi dan pembangunan tersebut, maka strategi pembangunan pada suatu negara adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi negara. Strategi pembangunan negara ini berfungsi untuk memilih faktor-faktor yang akan dipilih sebagai faktor utama pada jalannya proses pembangunan. Beberapa strategi atau kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam pembangunan nasional adalah meningkatkan ketahanan nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah struktur ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan ini? Saya akan bahas 3. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh sumber daya alam. Ketersediaan dan jenis sumber daya alam yang dimiliki suatu negara dapat mempengaruhi strategi pembangunan. Contohnya itu negara dengan sumber daya alam yang berlimpah dapat fokus pada pengembangan sektor pertambangan misalnya atau industri terkait lainnya. Yang kedua itu sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terlatih serta tingkat pendidikan masyarakat memiliki peran penting dalam strategi pembangunan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor ekonomi. Yang ketiga kemudian adalah kondisi politik. Kondisi politik ini tentunya mempengaruhi strategi pembangunan. Sudah jelas karena stabilitas politik dan kebijakan pemerintah memiliki dampak besar terhadap strategi pembangunan suatu negara. Kebijakan yang konsisten dan terarah cenderung menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi oleh suatu negara. Saya bahas dua lagi faktornya, yaitu faktor ekonomi, karena kondisi ekonomi global dan regional, inflasi, maupun nilai tukar uang memiliki peran penting dalam menentukan strategi pembangunan negara. Karena untuk menjalankan strategi pembangunan ini tentunya kita harus perlu uang lah untuk menjalankannya, kayak menyediakan infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang kita dapatkan. Manfaat yang didapatkan oleh suatu negara dengan menerapkan strategi pembangunan. Strategi pembangunan yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan merangsang investasi dalam sektor-sektor kunci. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, mengurangi kemiskinan. Karena strategi pembangunan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur. Strategi pembangunan efektif dapat memacu pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jaringan transportasi, energi, air bersih, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Yang keempat, manfaatnya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena strategi pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan di bidang-bidang kehidupan. Dan yang terakhir itu, karena kesejahteraan sosial itu meningkat, maka kualitas hidup juga akan meningkat. Yang kedua dari judul adalah pendidikan. Kenapa saya pilih pendidikan? Karena dalam kehidupan sehari-hari ini memang tidak jauh dari pendidikan. Di mana-mana kita akan mendapatkan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan pendidikan juga sudah kita dapat sejak dari lingkungan terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Mari kita pahami pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris disebut education yang berarti proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Pendidikan merupakan hal terdapat beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli. Saya akan ambil para ahli dari Indonesia saja, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang akan diperlukan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pendidikan, kita dapat membangun keterampilan tenaga kerja. Pendidikan itu berperan penting dalam membentuk tenaga kerja yang terampil, yang mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara melalui peningkatan produktivitas dan inovasi. Itu tadi adalah satu dari beberapa tujuan pendidikan. Yang kedua itu adalah meningkatkan akses dan kesetaraan. Pendidikan berperan dalam memastikan bahwa semua warga negara, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas. Kemudian, pendidikan juga bertujuan untuk menghasilkan pemimpin masa depan yang berintegritas, berwawasan luas, dan mampu mengelola sumber daya negara dengan bijaksana. Tujuan yang keempat yaitu mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Ini sudah tentu karena pendidikan itu menjadi katalisator bagi inovasi dan pengembangan teknologi yang penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara di pasar global. Lingkungan pendidikan, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, pendidikan itu dapat kita dapatkan dari lingkungan terkecil, seperti lingkungan keluarga. Pada lingkungan keluarga ini, yang dibentuk adalah moral kita untuk menjadi manusia yang baik. Selanjutnya, lingkungan pendidikan sekolah. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, sekolah menjadi posisi utama dalam upaya pendidikan manusia. Sekolah bertanggung jawab atas orang tua dan masyarakat dalam bidang pendidikan demi generasi masa depan. Yang ketiga itu lingkungan pendidikan masyarakat. Dalam banyak hal, sekolah dinilai telah mengalami ketertinggalan dari masyarakatnya, khususnya dalam bidang teknologi, telah terjadi lebih dulu dalam masyarakat daripada di sekolah. Maka dari itu, kita perlu upaya untuk mengakrabkan sekolah dengan masyarakat. Misalnya dengan kegiatan sistem magang, KKN, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas pendidikan sebagai modal utama untuk pembangunan negara. Sesuai dengan pembukaan UUD 45 bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor penentu masa depan suatu bangsa. Oleh karenanya, negara harus mementingkan elemen pendidikan dalam aspek kehidupan untuk mencapai SDM yang berkualitas, memberi perhatian dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif. Kenapa sumber daya manusia? Karena sumber daya manusia ini ibaratnya sebagai otot yang menggerakkan. Suatu negara akan sia-sia jika memiliki SDA yang berlimpah,
tetapi SDM-nya tidak mampu mengelolanya dengan bijaksana. Semakin banyak sumber daya manusia yang berpendidikan pada suatu negara, maka semakin mudah pula untuk menyukseskan pembangunan nasional. Akan tetapi, sumber daya manusia yang dihasilkan pun harus bisa menjadi pemimpin dalam segala bidang dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Ada 3 alasan kenapa pendidikan harus diletakkan pada bagian terpenting dalam suatu bangsa. Pertama itu untuk perkembangan ekonomi bangsa. Yang kedua sebagai perbandingan nilai investasi. Apa maksudnya? Yaitu nilai balik yang diberikan dari perbandingan total biaya yang digunakan untuk membiayai pendidikan lebih kecil dengan total pendapatan yang diperoleh ketika memasuki dunia kerja. Yang alasan ketiga itu fungsi sosial, politik, dan budaya. Kontribusi pendidikan terhadap pengembangan SDM, perkembangan politik, sikap dan keterampilan kewarganegaraan, serta untuk perkembangan budaya Indonesia. Apa saja strategi yang dapat dilaksanakan oleh negara di bidang pendidikan untuk membangun negaranya? Ada beberapa. Pemerintah dan masyarakat dapat mempertimbangkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, investasi yang signifikan dan efektif. Ini maksudnya memastikan alokasi dana yang efektif dan transparan untuk memperkuat infrastruktur pendidikan, melatih guru, dan mengembangkan kurikulum yang relevan. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Agar ketika tenaga pengajar itu berkualitas, maka yang disampaikannya juga berkualitas kepada murid-muridnya. Yang ketiga, pengembangan kurikulum yang adaptif, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan ekonomi dan sosial saat ini serta masa depan Indonesia dengan menekankan pada penguasaan keterampilan, praktis, dan akademis yang relevan. Kemudian, memastikan akses yang merata ke pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Tentunya dalam menjalankan strategi itu ada tantangannya. Dalam menjalankan strategi pembangunan negara di bidang pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang perlu kita atasi bersama. Seperti misalnya, tantangan terbesar itu adalah memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah terpencil dan terisolasi. Kesulitan infrastruktur dan transportasi seringkali menjadi hambatan utama dalam menyediakan akses pendidikan yang adil di seluruh negeri. Yang kedua, kualitas pendidikan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki kualitas pengajaran, kurikulum yang relevan, serta metode evaluasi yang efektif. Yang ketiga adalah kurangnya sumber daya. Lebih ke sumber dana. Kurangnya dana yang memadai untuk investasi dalam infrastruktur, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum sering menjadi kendala dalam penerapan strategi pendidikan. Yang keempat, keterbatasan pelatihan dan pengembangan guru. Karena ini dapat menghambat profesionalitas guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan mampu mengelola kelas dengan baik. Dan yang kelima itu ada keterbatasan teknologi. Apa peran pemerintah dalam mengatasi tantangan untuk menjalankan strategi pembangunan negara di bidang pendidikan? Ada beberapa peran pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dengan mengalokasikan dana yang memadai untuk infrastruktur pendidikan. Yang kedua, penguatan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, menyediakan pelatihan secara berkala bagi para guru untuk meningkatkan keterampilan pengajaran, memperkenalkan pendekatan pembelajaran inovatif. Yang keempat itu meninjau ulang kurikulum yang ada untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan pasar kerja dan kebutuhan ekonomi yang berkembang. Dan yang kelima, mengembangkan program-program yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, karena faktor ekonomi ini tidak dapat dipungkiri seringkali menjadi hambatan utama dalam akses pendidikan yang merata. Terakhir, apa yang dapat kita simpulkan dari pembahasan makalah yang saya buat? Kesimpulannya yaitu, strategi pembangunan negara adalah suatu pendidikan
suatu tindakan pemilihan atau faktor-faktor yang dijadikan faktor utama atau penentu pada jalannya proses pembangunan negara. Seiring dengan proses perkembangan tersebut, suatu negara pasti akan mengalami perubahan. Untuk menjalankan strategi pembangunan negara, diperlukan fondasi yang mendukung proses pembangunan tersebut. Disinilah pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Membangun bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur, karena seperti yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi spiritual, inteligensi, dan skill. Dan pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal, maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. Dalam menjalankan strategi pembangunan negara, terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat proses pembangunan tersebut. Untuk itu, peran pemerintah dan dukungan dari masyarakat diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut demi membangun negara Indonesia menjadi lebih baik. Sekian akhir penjelasan makalah saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.